Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini sebelum kita mulai aktivitas kita sepanjang hari, kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Saya akan bacakan dari dalam Mazmur 37 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-6. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin kita pernah, bahkan saat ini mungkin kita sedang mengalami kondisi di mana kita mengalami fitnah, kita mengalami dikhianati, dirugikan, disusahkan, dijatuhkan oleh orang-orang, bahkan mungkin oleh orang yang mencintai kita, oleh orang yang kita percaya. Entah itu karena iri hati, entah itu karena persaingan bisnis, entah itu karena faktor-faktor yang lainnya. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ternyata hal ini juga pernah dialami oleh Daud. Dan kalau kita membaca Mazmur pasal 37 ini secara keseluruhan, kita bisa melihat bagaimana Daud juga mengalami hal-hal yang sama. Bagaimana Daud dikhianati, bagaimana Daud dicurangi, bagaimana Daud disusahkan, bagaimana Daud dirugikan oleh orang-orang yang dipercaya, dan banyak lagi yang dialami oleh Daud. Kita mau belajar sebenarnya bagaimana respon Daud ketika dia mengalami hal ini. Bagaimana reaksi Daud ketika dia mengalami hal ini. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara, Daud tidak reaktif. Ketika dia mengalami bagaimana dia dikhianati, dia disusahkan, dia dicurangi, dia tidak reaktif. Dia tidak berusaha melawan, meskipun sebenarnya Daud punya kemampuan untuk melakukan itu. Daud punya kemampuan untuk melawan. Daud punya kemampuan untuk menjatuhkan orang yang menyusahkan dia. Daud punya kemampuan untuk membalas apa yang dilakukan orang yang menyusahkan dia. Tapi Daud melakukan satu hal yang benar. Daud melakukan satu hal yang baik, yaitu apa? Pasal 37 ayat yang kelima berkata demikian. Serahkan hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Apa yang Daud lakukan? Yang pertama, Daud menyerahkan kehidupannya ke dalam tangan Tuhan. Daud tahu kepada siapa dia menyerahkan hidupnya. Daud tahu kepada siapa Daud menyerahkan semua apa yang dia alami. Karena siapa? Kepada Tuhan. Tuhan sang penguasa langit dan bumi. Dan yang kedua, Daud mempercayakan seluruh kehidupannya. Daud mempercayakan semua sakit yang dia alami, yang dia rasakan. Kenapa Daud mempercayakan hidupnya ke dalam tangan Tuhan? Kenapa Daud menyerahkan hidupnya ke dalam tangan Tuhan? Karena Daud tahu, Bapak Ibu Saudara, bahwa Tuhan tidak akan tinggal diam. Tuhan adalah Tuhan yang akan bertindak ketika kita mau menyerahkan dan percayakan hidup kita kepada Dia. Lantas apa tindakan Tuhan? Di ayat berikutnya, di ayat yang ke-6, saya akan bacakan. Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Ketika Daud menyerahkan hidupnya, ketika Daud mempercayakan hidupnya kepada Tuhan, Bapak Ibu Saudara, kita bisa melihat bahwa ayat yang ke-6 dikatakan yang pertama, bagian pertama, Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang. Kebenaran akan muncul seperti terang. Tidak ada yang ditutupi di dalam terang. Tidak ada yang tersembunyi di dalam terang. Dalam pepatah Jawa dikatakan becik ketitik olo ketoro. Siapa yang benar itu akan ketahuan. Siapa yang salah itu akan ketahuan. Jadi kebenaran akan diungkapkan. Kebenaran siapa yang benar akan diungkapkan. Daud tahu betul, itu sebabnya dia percayakan, dia serahkan hidupnya kepada Tuhan. Bukan hanya kebenaran akan diungkapkan, bukan hanya siapa yang benar akan diungkapkan, tetapi yang berikutnya, bagian terakhir dari ayat yang ke-6 dikatakan, dan hakmu seperti siang. Hak apa yang menjadi milik Daud, apa yang menjadi kepunyaan Daud, yang mungkin hilang karena disusahkan, yang mungkin hilang karena dicurangi, yang mungkin hilang karena dikhianati, itu akan dikembalikan seperti siang, akan dikembalikan lagi dan bahkan lebih.
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau mungkin saat-saat ini kita mengalami hal yang sama yang seperti Daud alami, kita tersakiti, kita dikhianati, kita dicurangi, kita disusahkan, kita dirugikan oleh orang-orang, bahkan orang yang kita percaya, orang yang kita cintai sekalipun. Jangan reaktif, jangan curhat di medsos, tapi lari kepada Tuhan. Serahkan hidup kita kepada Tuhan. Percayakan hidup kita kepada Tuhan. Maka Tuhan tidak akan tinggal diam. Dia akan menjadi Tuhan yang bertindak buat kita. Dia akan munculkan kebenaran kita. Dia akan berikan kebenaran kita seperti terang. Siapa yang salah, siapa yang benar akan diungkapkan. Dan bukan cuma itu saja. Hak-hak kita, apa yang menjadi milik kita mungkin yang hilang karena kita dicurangi, dikhianati. Tuhan akan mampu pulihkan, Tuhan akan mampu kembalikan. Serahkan hidup kita kepada Tuhan, percayakan hidup kita kepada Tuhan. Amin, mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan, berterima kasih buat pagi hari ini Tuhan. Kami bersyukur kami punya Allah yang bertindak di dalam kehidupan kami. Ketika kami mau menyerahkan kehidupan kami, mempercayakan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Ketika dalam kondisi-kondisi di mana kami disusahkan, dirugikan Tuhan, kami percaya Tuhan bahwa kami akan mengalami kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, berkati kehidupan kami semua Tuhan. Setiap pekerjaan kami Tuhan memberkati, apa yang kami kerjakan, apa yang kami lakukan sepanjang hari ini kami serahkan dalam tangan Tuhan. Ketika kami mungkin bepergian, Tuhan juga tolong Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan, kami akan mulai hari ini Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin.